Pada kesempatan khutbah kali ini, saya ingin membahas tentang ridha Allah. Hadirin, saat ini sangat banyak manusia yang mereka cari itu adalah ridho nas, ridhonya manusia, ridhonya atasan, ridhonya dosen, ridhonya teman kerja, ridhonya klien, ridhonya pejabat. Sementara cukup sedikit orang yang mengejar ridho Allah. Dalam hal ini berarti kebanyakan umat manusia itu mengedepankan makhluk dan membelakangkan Khalik. Ketika yang kita kejar itu adalah hanya ridho dari atasan kita, hanya ridho dari klien kita, hanya ridho dari pejabat-pejabat yang kita memiliki ketergantungan kepada mereka, maka kita mendahulukan makhluk daripada Khalik. Sementara ridho Allah yang seharusnya harus paling kita perjuangkan, itu kita tinggalkan dan kita sia-siakan. Padahal yang memberi makan setiap hari itu Allah. Yang menyediakan minum setiap hari itu Allah. Yang menyediakan udara kita bisa bernafas sehari ribuan nafas itu hanya Allah. Dan kita pun sebetulnya sangat-sangat memerlukan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, kami ini adalah kaya wa antumul fuqara, dan kalian wahai manusia itu sangat fakir. Fakir itu artinya sangat butuh kepada Allah. Tetapi kita saja yang tidak mengakui bahwa diri kita itu butuh kepada Allah. Ini salah satu bukti, salah satu fakta dan fenomena yang mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Jika itu terjadi kepada kita, mari kita evaluasi. Bagaimana cara kita mengevaluasi? Berbenah diri, memperbaiki diri, merubah keyakinan, i'tikad, dan kemudian diwujudkan dalam perilaku dengan cara kita mengetahui ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang ridha Allah atau ridha Allah. Dalam Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah, kunci kesuksesan orang di dunia ini, mau siapapun, sebetulnya adalah ridhonya Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang biasa dibaca oleh orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal. Karena maknanya luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, dengan ridho dan diridhoi. Artinya ayat ini mendorong atau mungkin memberikan motivasi, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Ridho itu apa artinya? Puas, satisfaction, satisfied, dengan puas dan diridhoi, dan Allah pun puas ketemu dengan Anda. Radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah kita puas dan Allah puas, dan yang paling penting sebetulnya Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, aku yakin kita pun pasti akan diberikan hidayah, dan kita akan ridho dan senang luar biasa akan bertemu dengan Allah. Radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku,
dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi masuk kita ke syurga itu tidak ucuk-ucuk dengan ibadah kita, belum tentu. Dan hakul yakin, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, tidak bisa kita masuk ke dalam syurganya Allah. Untuk membeli kenikmatan yang Allah berikan, satu nikmat mata saja, ibadah kita yang menurut kita ini sudah tahunan, itu tidak cukup. Karena banyak kisah-kisah dalam hadis, orang sudah ibadah ratusan tahun, ditanya di akhirat, kemudian disuruh dia untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin masuk surga atas ibadah saya, bukan rahmat Gusti, bukan rahmatmu. Kata Allah, masuk kamu ke dalam neraka. Ibadah 500 tahun itu tidak cukup untuk memberi surga. Artinya saya kembali lagi ke ayat ini, bahwa cita-cita kita orang yang beriman itu ketika meninggal masuk surga, tua kaya raya mati masuk surga. Kalau ungkapan anak-anak muda, muda poya-poya, tua kaya raya mati masuk surga. Tidak semudah itu. Dengan ibadah kita saja belum tentu jaminan kita masuk surga. Ibadah kita harus apa dulu? Harus masuk dulu kita ke wilayah Allah ridha kepada kita. Setelah Allah ridha kepada kita, Allah akan mendeklarasikan bahwa Anda, saya adalah hambaku. Setelah itu baru masuklah ke dalam syurgaku. Jadi tahapannya seperti itu, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Ridha Allah dulu. Allah puas dulu ketika melihat perilaku kita. Allah tersenyum dulu ketika melihat amal perbuatan kita. Sebelum itu terwujud mimpi Anda pengen masuk surga. Mimpi saya pengen masuk surga. Kalau Allah tidak ridho kepada saya, Allah tidak ridho kepada Anda. Dan ayat yang lain dikatakan di dalam surat Al-Bayyinah, itu surat yang saya senang sekali dan sering saya baca ketika mengimami sholat subuh. Ada di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus shalihati, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. The noble people itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jazauhum, balasan untuk mereka itu, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, khalidina, kekal, fiha, di dalam Aden, abada, selama-lamanya. Khalidin itu artinya sudah langgeng, kekal, abada, selama-lamanya. Dunia berapa tahun, Pak hadirin yang dimuliakan Allah? Dunia berapa tahun kita tidak tahu, besok kita masih hidup. Tetapi itu anomalinya. Kita akan hidup lama, kita akan lebih membutuhkan ridho Allah. Tetapi yang sering kita kejar ridho makhluk, ridho dosen, ridho atasan, ridho bos. Sementara ridho Allah kita lupakan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum, Allah ridho, Allah puas kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun puas kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, orang yang puas kepada Allah dan Allah puas kepada mereka, cirinya adalah mereka itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah wujudnya adalah dengan taat kepada Allah. Ada beberapa contoh yang unik. Ada kiai baru ngiai, kemudian ternyata dia tidak disukai oleh jamaahnya, dibenci.
Dan dia laporan kepada salah satu kiai besar, "Yai, saya kok belajar nyai, tapi orang-orang sekitar tetangga malah membenci saya." Jawaban dari kiai itu enteng banget. Anda ini masih amatiran kiainya. Mana ada dalam Al-Quran itu ridho nas? Tidak ada. Yang ada itu ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekali Anda melakukan apapun demi ridho Allah dengan cara yang tepat, niat yang tepat karena mengharap ridho Allah, beres, jangan pedulikan makhluk. Itu yang kemudian menjadikan kita itu sengsara dalam hidup, karena kita sering mencari ridho nas, ridho makhluk, bukan ridho Allah. Enak coba Pak, Bu, contoh saya pribadi, mohon maaf saya menceritakan sedikit tentang saya. Kemarin tuh dosen UGJ dapat kesempatan untuk mengajukan hibah riset. Nilainya ratusan juta, sekitar 290 juta. Dan itu 2 tahun minimalnya. Pada semangat nih teman-teman kita, para dosen, para guru-guru Anda yang mahasiswa untuk mengajukan riset itu. Dan mungkin doanya, ya Allah, saya beri itu hibah itu. Berikan hibah itu kepada saya. Kemudian apa? Ternyata keluar pengumuman yang dapat itu hanya 7 tim. Dan saya masuk di dalam salah satu tim itu. Dan apa doa saya? Doa saya mencoba untuk doanya seperti ini. Ya Allah, jika saya dapat proposal hibah ini akan menjadikan Engkau tambah ridho kepada saya, dapatkanlah saya proposal itu, dapatkan saya hibah itu. Tetapi kalau dengan dapat hibah ini Engkau menjadi semakin tidak ridho kepada saya, jauhkan sejauh-jauhnya. Saya tidak butuh itu, saya yang paling butuh ridho. Ketika dapat, alhamdulillah, dan tidak ujub dan tidak sombong. Ketika tidak dapat, tenang santai, berarti tidak ada ridho Allah di sana. Itulah fungsi dari kita mengejar ridho Allah, akan menjadikan kita tuh senantiasa tenang dan bahagia. Itulah makna ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, hati ini akan damai dan tentram. Sekali kita mengejar ridho Allah, mengejar ridho Allah itu konsepnya 2 sederhananya. Harus memenuhi kriteria fikih dan kedua memenuhi kriteria tasawuf. Para bapak hadirin sekarang hadir di sini mengejar ridho Allah dengan cara fikihnya apa? Sholat, jungkal-jengkal, takbiratul ihram sesuai dengan fikih. Dan kedua, hati bapak ibu, bapak para hadirin sedaya, jiwa bapak ibu ditautkan kepada Allah bahwa saya sholat hanya mencari ridhomu, bukan dalam rangka tebar pesona, bukan dalam rangka mencari image positif atau pencitraan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita semuanya berlomba-lomba mengejar ridha Allah. Jadilah kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah, karena senantiasa kita mengejar kepuasan Allah. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa ditatap dengan tersenyum oleh Allah. Karena setiap perilaku kita arahkan untuk taat dan patuh kepada Allah. Dan hati kita senantiasa disambungkan kepada Allah. Terakhir, ada ungkapan syair yang ketika saya pesantren itu luar biasa menyentuh saya. Syairnya itu singkat. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Itu syairannya para santri ketika menghafalkan Asmaul Husna. Setelah syairan itu, ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya, dan seterusnya. Ilahana anta maksuduna, Tuhan kami, engkaulah satu-satunya tujuan kami. Ridhoka matlubuna, ridhomu yang kami harapkan. Dunyana wa ukhrana, untuk kehidupan dunia kami dan kehidupan akhirat kami. Mudah-mudahan hanya ridha Allah yang kita kejar selama sisa hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Audio